Oke, kembali lagi bersama saya Rizky ya. Jadi kita bakal bahas nih beberapa peristiwa scam yang terjadi di dunia kripto ya. Jadi teman-teman yang mungkin baru masuk di dunia kripto, jangan sampai terulang kembali dan bisa mengenali beberapa ciri-ciri scam yang ada di dunia kripto. Tapi sebelum itu, di sini kita bisa lihat dulu ya, di sini harga Bitcoin terkini ya. Dia itu sempat turun ke 93 ribuan. Dan sebelumnya sih saya expect-nya dia bakal nyentuh dulu di area resisten yang ini di 108 ribuan. Ternyata dia nggak sanggup dan malah koreksi lagi ke area supportnya yang udah kita tandai di video sebelumnya ya. Dan di sini kalau dia bisa breakdown tembus ya mungkin potensinya bisa nyampe ke 72 ribuan. Ya sangat dalam banget ya. Tapi kalau dia bisa rebound ya apalagi kalau sempat breakout di area resisten yang kuat ini yang kita ambil dari eh, sampai 2017 ya trennya itu dia bisa lanjut ke tinggi banget sih, bisa nyampe 130 ribuan dan bisa lebih tinggi juga bisa. Oke, gitu ya untuk Bitcoin ya. Memang di sini lagi area-area yang sangat fatal sekali ya. Kalau rebound dia bisa tinggi, kalau dia breakdown ya turunnya memang dalam. Tapi di sini biasanya juga ada flash breakdown ketika dia tembus sedikit dulu dia malah naik lagi gitu. Tapi ya seperti yang kita bilang sebelumnya, sebelum kan masih ada tuh 10 hari lagi menjelang inaugurasi Trump ya, tanggal 20 Januari. Ya seenggaknya sih sampai Trump dilantik ya dia masih belum em, arahnya belum pasti ya, karena ketika Trump dilantik dia pasti banyak yang melihat apakah si Trump masih melanjutkan narasinya tentang kripto atau enggak, karena kan dia udah dilantik di presiden ya. Apakah dia masih sama percakapannya seperti waktu masih kampanye atau udah beda gitu. Oh ya juga teman-teman yang mungkin mau trading Bitcoin ya, teman-teman juga bisa pakai GVD Market ya. Di GVD Market itu dia itu berupa CFD dan dia itu ada leverage 1 sampai hingga 2000 leverage-nya. Jadi teman-teman yang memang agresif tradingannya bisa pakai GVD market dengan leverage sampai up to 2000 atau mau juga dikecilin juga bisa ya 1:500 dan di sini tersedia banyak tipe akun dari yang kecil hingga yang gede pro account. Dan juga ada bonus deposit sebesar 40% di GVD ya. Serta kalau teman-teman daftar dengan link ada di deskripsi atau di pin komen, teman-teman juga bisa masuk ke grup private-nya Guru Forex. Kita lanjut membahas 5 scam terbesar yang di dunia kripto sepanjang sejarah. Di sini kita udah posting ya di akun thread-nya Guru Kripto. Teman-teman yang mau follow juga bisa di Guru Kripto underscore ID di thread-nya punya Instagram ya. Di sini kita udah rekap 5 scam terbesarnya. Teman-teman yang mungkin belum follow thread kita, teman-teman bisa ikuti ya di video YouTube ini. Jadi teman-teman harapannya dengan melihat video ini teman-teman yang baru masuk ke dunia kripto bisa tahu dan menghindari ciri-ciri dari scam tersebut. Oke, jadi yang pertama itu ada BitConnect ya. BitConnect ini jadi dia kayak MLM ya. Para member-membernya mendapatkan profit dari member-member yang mereka ajak untuk ikut BitConnect ya. Tapi bukan berarti semua MLM scam ya. Ini kebetulan aja BitConnect ini menggunakan skema MLM dan dia scam. Tapi bukan berarti MLM itu semuanya scam ya. Dan kripto itu ya tetap legit ya. Cuman BitConnect ini malah membuat dia menjadi scam dengan skema Ponzi mereka tersendiri, bukan si kriptonya berarti gitu. Dan mereka tuh berhasil membawa kabur 2, miliar USD atau sekitar berapa itu? 225 triliun ya pada tahun 2018. Saya masih ingat tuh siapa namanya, ada YouTuber di YouTube juga saya lupa yang sering promosi BitConnect tapi akhirnya dia hilang semenjak ya BitConnect juga em, hilang begitu aja gitu dan membawa uang para nasabah gitu. Jadi ya di BitConnect itu ketika mereka kliennya gabung, mereka itu menyediakan bot trading scam ya, pastinya scam ya karena mereka scam. Bukan berarti bot trading itu semuanya scam, tapi kebetulan si BitConnect ini si botnya itu scam dan ada juga platform pinjaman di sana. Untuk jadi
produk itu untuk menarik investor baru masuk dalam skema MLM-nya si BitConnect. Dan mereka juga pernah meluncurin token bernama BCC ya. Dan akhirnya ya token itu gagal dan akhirnya ya nggak ada harganya dan para member yang berinvestasi di token tersebut akhirnya ya kehilangan uangnya gitu. Kita lihat ya videonya. Ini ada video gimana si para petinggi BitConnect dulu mempresentasikan BitConnect mereka. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. What's Jadi emang mirip banget ya kayak memang kalau lagi bisnis-bisnis MLM itu memang petinggi-petingginya tuh yang semangat-semangat ya, yang lagi seminar gitu ya. Ya kayak gini hampir sama, cuman produknya dalam ya saya nggak tahu sih BitConnect itu ya cuman permainan mereka aja lah gitu. Gitu ya. Udah. Ribet banget. Ya. Oke, lanjut ya nomor 2 di sini ada Wu Token. Wu Token itu dari Tiongkok ya. Jadi mereka itu menjanjikan keuntungan tinggi melalui bot dan sinyal mereka ya tentunya botnya itu pasti scam ya. Saya nggak tahu mungkin botnya berjalan di exchange mana gitu ya. Tapi intinya pasti itu cikal bakalnya itu ya mereka untuk menggait klien. Sekali lagi saya bilang juga nggak semua bot itu scam ya, tapi kebetulan si punya bot token itu scam. Dan akhirnya terungkap sebagai skema Ponzi ya si bot token ini dan pada Mei 2020 ya, platform ini menipu 700 ribuan orang hingga 1,1 miliar USD itu sekitar 1 triliun, 15 triliun ya uang para nasabah mungkin diambil sama mereka gitu. Dan 4 anggota tim si Token itu dipenjara 2,5 sampai 9 tahunan dan uang yang dikembalikan kepada nasabah ya itu cuma 63 juta USD ya. Jadi jauh banget ya, nggak semua uang nasabah dikembalikan ya. Yang kasihan banget sih yang nggak dapat kembali uang mereka kembali gitu. Selanjutnya ketiga yaitu ada FTX. Tentu teman-teman ini yang paling yang salah satu yang paling gede ya. Dimana si FTX itu ya salah satu dulu itu exchange yang termasuk terbesar di dunia ya. Dan tapi akhirnya FTX itu bangkrut karena CEO-nya sendiri, dimana dana para nasabah itu dialihkan ke investasi pribadinya si CEO-nya sendiri, pribadinya punya dia bernama Sam Bankman. Tapi investasi yang dilakukan si Sam Bankman itu gagal ya, sehingga dia ya gagal bayar ya, uang nasabahnya nggak bisa dia kembaliin dan akhirnya Sang CEO-nya Sam Bankman ini dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Udah ditangkap ya. Teman-teman mungkin mau lihat di sini juga ada videonya. Kita tonton ya sedikit. Ada iklan dulu. Welcome to Verified Live. Let's start with that breaking news in New York, where in the last few minutes Sam Bankman-Fried has been sentenced to 25 years. Jadi ini berita tentang penangkapan si Sam Bankman ya. Akhirnya di penjara selama 25 tahun. Tuh, jadi Sam Bankman ini dia itu ya pemilik exchange-nya FTX ya, salah satu yang terbesar. Ya mungkin dia greedy, saya nggak tahu ya kenapa dia menggunakan uang nasabah tanpa sepengetahuan nasabah dan akhirnya gagal bayar gitu. Oke, selanjutnya nomor 4. Nah, ini ada Squid Game. Seperti yang kita bilang ya, di thread ini nomor 4 buat kamu tercengang. Nah, ini memang ya dia nggak segede yang lainnya sih, yang ke FTX atau BitConnect, tapi cukup mencengangkan karena ketika tokennya rug pull itu terekam live sama seorang Twitch streamer yang cukup terkenal gitu ya. Juga dia tuh berbarengan dengan serial Netflix bernama Squid Game ya, makanya
mungkin ada beberapa developer yang menggunakan dari hype-nya series itu dan membuat token sehingga tokennya naik tajam dan langsung rug pull itu ya, gila sih. Jadi nama token itu SQUID ya untuk kode tokennya di Web3 ya, tentunya di meme token ya. Itu biasanya ada di DEX ya. Keuntungan si developernya itu membuat keuntungan sebanyak 3,3 juta USD atau sekitar berapa itu? 33 miliar ya dari membuat meme token yang sebenarnya nggak ada utilitasnya dan hanya mengandalkan popularitas dan hype ya, terus tiba-tiba diguyur ya di para investor-investor yang mau berspekulasi di sana, malah diguyur sama si developernya gitu. Dan di sini kita bisa lihat ya, jadi seorang Twitch streamer. Jadi ini seorang Twitch streamer yang berhasil merekam kejadian tersebut. Kita coba tonton ya. Amount of coins that are locked, staked, whatever the fuck's going on, that would be Jadi ini baru launching ya. Dia tiba-tiba naik karena memang lagi hype-hype-nya. So the market cap is $2.168 trillion. And now Oh, turun tajam langsung nol harganya. Gila itu. Jadi si developernya dia itu mungkin mengambil semua liquidity-nya sehingga akhirnya ya gak ada harganya dan akhirnya rug pull lah, intinya seperti itu ya. Jadi sebenarnya banyak skemanya ya. Jadi intinya harganya tiba-tiba si developer yang mungkin mempunyai token supply-nya itu mungkin sekitar 80% dimiliki oleh si developer, dia itu dijual semua sehingga ya, dan liquidity-nya ditarik semua sehingga harganya turun sampai nol gitu. Ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi hati-hati bagi teman-teman yang coba-coba meme token di DEX ya. Banyak itu ada Pump Fund ya, terus ada yang DEX-DEX lainnya seperti GMGN kalau nggak salah, BullX, banyak banget ya. Intinya hati-hati ya. Paling cuma 2% token meme yang bener-beneran konsisten naik ya. Selebihnya rug pull semua gitu. Oke, selanjutnya nomor 5 itu ada Terra Luna. Nah, ini salah satu yang paling terbaru ya. Jadi Terra Luna itu sebuah koin ya bernama Luna, dan mereka itu juga si developernya juga membuat sebuah stablecoin bernama UST ya, seperti USDT. Dan jadi ketika UST-nya itu kehilangan peg-nya, yaitu harga tetapnya sebesar $1 ya atau sama dengan USD, di mana investor, jadi ketika dia udah mulai turun dari bawah $1, si investor itu mulai menukar USD dengan Luna, karena ya teknikalnya ketika USD tukar dengan Luna nanti saya agak lupa ya gimana teknisnya, intinya nanti bakal stabil lagi harganya. Jadi sistemnya seperti itu dibikin si developer. Dan jadi untuk memenuhi permintaan itu ya, di mana banyak banget USD ditukar dengan Luna di swap. Jadi sistemnya itu mencetak Luna baru dengan jumlah yang besar. Jadi jadi saling berhubungan ya USD dan Luna ini ya. Jadi kalau mau di swap nanti Lunanya harus, supply-nya juga harus ada gitu. Jadi ketika supply Lunanya membengkak drastis hingga triliunan token saat itu, jadi harga Lunanya malah jadi anjlok besar-besaran juga gitu. Sehingga harganya turun. Investor yang punya Luna itu yang mungkin nggak sempat jual, total ruginya itu diperkirakan sebesar 40 miliar USD atau sekitar berapa itu 40 triliun. Sekitar 400 triliun ya, 500 triliunan. Ini gila banget sih. Sehingga CEO-nya si Luna itu Do Kwon jadi buronan internasional dan akhirnya ditangkap juga sih. Nih, coba lihat videonya bentar. Tuh, jadi ini penangkapan si Do Kwon ya. Dia tuh udah mulai kabur-kaburan tapi akhirnya tertangkap juga gitu. Gila ya, kerugiannya sampai 600 triliunan. Gila sih. Jadi intinya sebenarnya masih banyak ya, teman-teman di sini juga banyak komen dari para followers si grup kripto. Di sini ada banyak seller Kryptonite, gimana bang? Ya itu saya nggak tahu sih
Sailor Cryptonet ini apa? Mungkin sebuah meme token ya. Ya, rug pull mungkin ya. Terus ada Pi Network. Pi Network setahu saya ini ya. Juga mirip BitConnect tapi versi lokal ya mungkin ya. Ya, saya nggak tertarik dengan itu, tapi ya Kak, hati-hati aja ya. Setahu saya banyak anggotanya itu yang ibu-ibu, bapak-bapak yang mungkin kurang terlalu update dengan teknologi ya, tapi ya saya belum sempat ngecek, mungkin saya cek lagi. Nanti saya bikin videonya setelah saya riset apa itu Pi Network sebenarnya. Terus apa ini? Ada Chainpain harga stuck 800k terus naik 34 juta. Dan sampai angka 7k. Oh ini ya juga altcoin ya yang digoreng terus diturunin dalam. Terus ada Leslar token. Ini tokennya artis ya, ada Leslar, ada Asik. Ya bisa aja sih dimasukin. Karena ya nggak jelas juga kan utilitasnya apa, terus apa, ya akhirnya banyak kerugian lah yang pada yang coba-coba beli. Terus ada OneCoin juga, suami teman istri saya sampai meninggal serangan jantung. Wah kasihan banget ya. OneCoin saya pernah dengar sih, cuman nggak masuk ke list ya, mungkin bisa aja, tapi kan cuman ada 5 kita masukin. Ya sebenarnya lebih banyak, bisa puluhan, cuman kan nggak mungkin kita masukin semua. Kasihan sih OneCoin korbannya. Supra PP, enggak sih, PP kan meme token biasa, meme token yang ya komunitasnya gede. Emang sih distribusi developernya gede, cuman ya sampai saat ini masih developernya nggak ada jual-jual, ya harganya terus naik ya. Ya tetap hati-hati aja sih. Cuman kalau saya sih kalau megang PP, meme token seperti PP itu nggak banyak sih. Mantap, aku nggak masuk. Ya tanya ke Akademi Kripto ya, jangan tanya ke saya. Nah, selanjutnya belum banyak sih. Terus ada apa ini? SIPC, Exchange SF, mereka menentukan token LNT, BTH, NF World. Mungkin aja saya nggak tahu sih, nanti saya riset ya. Mantap lagi. Peanut juga, yaitu meme token. Ya hati-hati aja, karena kan itu meme token nggak ada utilitasnya. Kalau developernya jual ya habis semua. Yang terakhir ya itu Dogecoin ya, kasihan. Masih banyak lagi ya. Salah satunya ya OneCoin ya. Banyak banget yang mention OneCoin karena mungkin banyak korbannya juga, kasihan juga. Oke, nanti mungkin kita bikin lagi di video selanjutnya, mungkin tambah 5 lagi atau 10 lagi kasus scam. Kita coba bahas semuanya agar teman-teman bisa mempelajari dan nggak ketipu di scam-scam berikutnya. Oke, sampai jumpa.